Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Kali ini video saya sederhana membuat tutorial tugas tentang basis data yang bernama perpustakaan. Oke, langsung saja ke videonya. Di sini saya sudah membuka aplikasi exam. Yang pertama kita langsung melakukan start page, lalu MySQL. Kemudian kita akan masuk ke dalam sistem pencari atau yang lebih dikenal dengan Google. Ya, sabar ya guys. Lalu kita ketik localhost php myadmin, localhost php myadmin, lalu enter. Nah, salah ya guys, kita ketik ulang localhost php myadmin, lalu enter. Maaf ya guys, jaringannya agak error sedikit. Kemudian akan masuk pada tampilan video di atas. Langsung saja kita pilih baru atau di asasnya basis data. Lalu akan muncul tampilan para video dan kita menamakannya dengan basis data dengan perpustakaan. Lalu kita klik buat. Lalu kita akan masuk dalam menu pembuatan tabel, dan tabel pertama kita beri nama petugas dengan jumlah kolom 5, lalu klik kirim. Lalu kita akan mengisi nama-nama atribut pada tabel tersebut. Yang pertama edit tugas, lalu yang kedua nama petugas, kemudian yang ketiga jabatan, lalu atribut yang berikutnya adalah nomor telepon. Lalu yang terakhir kita taruh alamat. Jadi kita jangan lupa menentukan primary key-nya ya teman-teman. Kita gesernya ke kanan sedikit, lalu kita pilih increment, maka otomatis atribut itu akan berubah menjadi primary key. Lalu kemudian kita geser ke bawah, lalu kita simpan. Oh, di sini saya lupa mengganti jenis data pada tabel pertama. Tunggu ya teman-teman, kita harus klik ubah. Mana ubah, lalu kita pilih jenis. Bukan, kita panjang nilainya duluan, lalu kita klik simpan. Dengan yang kedua kita pilih jenisnya varchar, lalu panjangnya 50, lalu kita simpan.
Kita masuk pada bagian atribut yang ketiga, kita ubah lagi. Tunggu ya teman-teman. Sambil kita nyanyi-nyanyi juga boleh. Lalu kita ke atribut yang ketiga, jabatan petugas, kita ubah, kita ganti jenisnya, int-nya kita ganti dengan varchar. Lalu panjang nilainya itu kita ganti dengan 50. Lalu kita simpan. Lalu kita pergi ke atribut yang keempat, kita ubah lagi, kita ganti jenisnya atau tipe datanya dengan varchar, bukan dengan char. Lalu kita simpan. Kemudian kita ke atribut yang kelima, itu alamat. Klik ubah. Kita pilih ubah tipe datanya dengan teks. Panjang nilainya kira-kira kita taruh berapa ya teman-teman? Kita taruh 100 saja ya teman-teman supaya banyak. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan ya teman-teman, kita kembali ke tampilan yang pertama. Lalu kita akan membuat tabel baru. Kita pergi ke tabel perpustakaan yang di atas, seperti yang saya tunjukkan dengan kursor. Kita buat tabel kedua dengan, kita beri nama tabel kedua dengan nama kita buat tabel kedua dengan nama anggota. Jumlah kolomnya kita taruh 6 saja. Lalu kita klik rem, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Maka kita akan mengisi setiap kolom ini. Yang harus kita pertama adalah itu nama atau atributnya. Pertama kita masukkan ID anggota. Yang kedua kita masukkan kode anggota. Yang berikut kita isi dengan nama anggota ya teman-teman. Ya, sabar ya teman-teman. Ya, kita lanjut nama anggota. Dan atribut yang keempat, kita prodi, masukkan prodi. Oke, sudah ya teman-teman. Kita ke atribut yang kelima, kita masukkan nomor underscore telepon. Kemudian yang terakhir
atribut yang terakhir itu alamat. Lalu kita ke jenisnya. Jenis yang pertama integer, kode anggota kita ganti dengan karakter dengan panjang datanya 4. Lalu kita ganti yang ketiga itu varchar, panjang nilainya 100. Prodi kita jenis data char, panjang nilainya kita taruh kira-kira berapa teman-teman? Kita taruh 4 saja ya. Lalu kita masuk ke atribut yang berikut. Tipe datanya char dan panjang nilainya itu kita taruh 12 saja ya teman-teman. Lalu panjang tipe data alamat kita taruh teks dengan panjang nilainya itu kita taruh berapa ya teman-teman? 100 saja teman-teman. Lalu kita memberikan primary key, kita langsung pilih auto increment, maka otomatis ID anggota akan menjadi primary key ya teman-teman. Jadi tabel yang kedua kita sudah buat ya teman-teman. Lalu kita simpan tabel yang kedua teman-teman karena sudah jadi dengan nama tabel anggota. Dan ini adalah tampilan tabel anggota yang sudah jadi ya teman-teman. Kita masuk ke database perpustakaan. Oh, salah teman-teman. Jangan klik di sini. Lupa. Lalu kita buat tabel baru lagi. Kita kasih nama buku dengan jumlah kolom jumlah kolomnya kita taruh berapa ya? Jumlah kolomnya kita taruh 7 aja, lalu kita kirim. Lalu kita atribut yang pertama kita taruh ID buku, yang keduanya kode buku, yang ketiganya kita taruh judul underscore buku, lalu yang keempat penerbit buku, lalu yang berikutnya kita taruh tahun penerbit, dan atribut yang terakhir itu stok. Lalu kita jangan lupa teman-teman, kita menentukan jenis data atau tipe data itu penting ya teman-teman. Pertama itu integer, yang kedua itu char, dan yang kedua panjang nilainya 5, yang ketiga tipe datanya varchar, panjang nilainya 50 ya teman-teman. Dan yang keempat penulis buku itu kita taruh tipe datanya varchar dengan panjang nilai 50. Lalu penerbit buku itu jenis datanya varchar juga ya teman-teman, dengan panjang nilainya 50 juga. Dan pada tipe jenis data tahun penerbit itu char
dengan panjang nilainya 4, dan stok jenis datanya integer, lalu panjang nilainya 3. Lalu di sini teman-teman, kita langkah berikut kita menentukan primary key-nya. Kita klik pada AI atau auto increment, maka otomatis langsung ditentukan primary key-nya. Lalu kita simpan ya teman-teman. Maka setelah kita simpan, maka akan tampil seperti ini ya teman-teman. Inilah tabel yang ketiga teman-teman. Munculnya seperti ini teman-teman. Di sini primary key-nya sudah dipilih, yaitu ID buku. Jadi teman-teman, kita sudah membuat 3 tabel di sini. Lalu kita buat tabel baru lagi. Tabel yang keempat teman-teman. Oh maaf ya teman-teman, langsung kita buat tabel baru. Rak, kita buat tabel yang berikut, tabel rak. Jumlah kolomnya kita taruh 4. Lalu kita klik kirim. Atribut yang pertama kita taruh ID rak. Panjang nilainya 4, tipe datanya integer. Lalu atribut yang kedua nama rak. Jenis data atau tipe datanya kita taruh varchar. Panjang nilainya 50 ya teman-teman. Kemudian atribut yang berikut adalah lokasi rak. Dengan tipe datanya adalah varchar. Yang atribut yang terakhir itu adalah ID buku, tipe datanya integer. Kita panjang nilainya 11, atribut log, dan lalu kita menentukan primary key-nya. Sudah semua ya teman-teman. Lalu kita simpan saja karena tadi kita sudah memilih primary key-nya, dan inilah tampilannya. Begini seperti ini teman-teman. Lalu kita klik perpustakaan. Kita buat lagi tabel baru ya teman-teman. Kita buat tabel baru dengan nama peminjaman. Jumlah kolomnya 6. Lalu kita kirim. Lalu kita mengisi atribut-atributnya. Yang pertama itu ID peminjaman. Lalu panjang nilainya 11, jenisnya tetap integer. Yang kedua itu tanggal underscore pinjam dengan jenis datanya date. Lalu atribut yang ketiga tanggal pengembalian, namun di sini saya tulis saja kembali. Jenis datanya date. Lalu atribut yang berikut itu ID buku. Lalu jenis datanya integer dengan panjang nilai 11. Lalu atribut yang baru itu ID anggota. Lalu jenis datanya tetap integer dan panjang nilainya 11. Lalu yang terakhir itu ID petugas.
dengan jenis datanya tetap integer, panjang nilainya 11. Kemudian kita geser sedikit ke kanan ya teman-teman. Kita mencentrang auto increment untuk menjadikan ID peminjaman menjadi primary key. Langsung saja kita simpan ya teman-teman. Lalu tabel peminjaman ya munculnya seperti ini teman-teman. Inilah tabel peminjaman yang sudah saya buat ya teman-teman. Lalu di sini kita akan membuat lagi tabel baru, yaitu tabel pengembalian ya teman-teman. Dengan jumlah kolomnya saya taruh berapa ya? 6 juga ya teman-teman. Lalu kita kirim. Atribut yang pertama itu ID pengembalian, tapi berarti integer, panjang nilainya 11. Lalu atribut yang kedua itu sabar teman-teman karena saya lagi pilih sih teman-teman. Lalu atribut yang kedua kita taruh ID pengembalian, yang ketiga kita dendam, dan yang keempat kita taruh ID buku, yang kelima kita taruh ID anggota, lalu yang berikutnya kita taruh ID petugas. Panjang nilainya 11, ini juga 11, ini juga 11. Denda tipe datanya kita ganti dengan date. Maaf, tanggal pengembaliannya kita taruh date. Panjang nilainya 11. Lalu date kita tak usah masukkan, langsung kita centang AI-nya atau increment-nya itu, lalu kita sudah geser ke bawah, lalu kita simpan. Lalu kita sudah menyelesaikan tabelnya ini. Jadi di sini kita masuk dalam database perpustakaan, anggota, buku, peminjaman, kita masuk dalam tabel anggota ya teman-teman. Struktur, lalu kita kita harus menentukan foreign key ya teman-teman. Saya lupa jadi teman-teman. Jadi caranya gini aja, kita centang, lalu kita pilih indeks, lalu kita di sini ya teman-teman sudah muncul ya foreign key-nya yang tadi kita sudah pilih. Lalu kita masuk ke tabel berikut, itu tabel peminjaman, kita ke struktur, lalu kita pilih atau centang, lalu kita ke indeks, kita klik indeks. Ini sudah foreign key-nya sudah terpilih ya teman-teman. Lalu kita ke tabel buku,
struktur, lalu kita pilih rak, bukan, kita ke tabel petugas, lalu kita pilih struktur. Maaf ya teman-teman, kita ke tabel rak, lalu struktur, kita ke atribut yang terakhir itu ID buku, kita jadikan jadi foreign key, kita ke indeks ya. Sudah ya teman-teman, jadi kita masih menceknya, kita harus menceknya satu persatu tabel mana yang belum ada foreign key-nya teman-teman. Peminjaman, buku, struktur, anggota, tabel anggota. Oh ya, jadi ternyata semuanya sudah. Jadi kita ke perpustakaan. Jadi di sini kita akan membuat desain relasi teman-teman. Caranya teman-teman, kita geser ke kanan ya teman-teman. Lalu kita pilih more, lalu kita klik designer. Ya, seperti pada tampilan. Ya, inilah. Di sini kita susun dulu. Kita susun dulu ya teman-teman, supaya rapi. Kita rapikan saja teman-teman. Lalu kita pilih create relationship ya, seperti ini. Kita pilih ID anggota dari tabel anggota, kita bawa ke tabel peminjaman, kita pilih atribut ID anggota, lalu kita pilih cascade, lalu bukan cascade, kita pilih retrieve kan, lalu kita klik OK, lalu akan muncul. Nah, ini susunannya berubah ya teman-teman, maka itu kita harus rapikan lagi ya teman-teman. Kita susun dia. Garis hijau ini muncul ya teman-teman kalau kita mengklik toggle relationship. Jadi kita hubungkan lagi teman-teman. Kita pilih ID anggota pada tabel anggota, pergi ke cascade, lalu kita pilih cascade lagi, lalu kita OK. Nah, ini susunannya berubah teman-teman. Kita rapikan lagi ya teman-teman. Sebentar dulu kita rapikan. Ya, merapikan ini memang butuh kesabaran ya teman-teman, agar hasilnya baik. Sabar ya teman-teman, saya masih merapikannya. Ini harus disusun dengan rapi agar terlihat rapi. Ya, rapi memang harus terlihat rapi. Lalu saya pilih create relationship, lalu pilih ID buku,
Lalu kemudian saya relasi ke tabel pengembalian dengan foreign key ID buku, lalu pilih cascade, lalu on update pilih cascade, lalu oke. Lalu munculnya begini, jadi disusun lagi ya teman-teman. Susun dulu. Saya bilek jadi. Ya, disusun. Pokoknya harus rapi. Harus rapi. Oke. Kemudian harus yang di relasinya itu ID pengembalian, kita buat create relationship dari ID petugas ke ID petugas sebagai foreign key. Lalu kita cari foreign key tabel pengembalian di sini. Kita pilih cascade, lalu kita pilih cascade lagi. Lalu oke, kita oke. Kita oke teman-teman. Oke. Lalu ya ini lagi teman-teman, ini tidak rapi. Kita harus susun dia lagi. Susun dia. Kita harus susun agar terlihat rapi. Bukan rapi agar terlihat susun ya teman-teman. Kita cuma bercanda aja. Susun dia. Kita susun. Geser ya. Sudah beberapa relasi teman-teman. Di sini saya masih melihat lagi apa yang harus saya relasikan. Lalu kita langsung pilih create relationship. Lalu kita pilih ID buku pada tabel rak. Lalu kita cascade. Lalu kita pilih restrict. Lalu kita oke aja teman-teman. Ya, munculnya seperti ini. Lalu kita harus susun lagi teman-teman. Susun dia. Ya, kita harus susun. Nah, di sini kita sudah susun, kita sudah relasikan semuanya teman-teman. Jadi halamannya harus kita simpan. Harus disimpan ya guys. Langsung saja ya, kita masuk ke maaf ya teman-teman. Struktur tabel simpan ya, kita pilih menu tambahkan,
lalu kita beli nama, korelasi, lalu kita tambahkan ID anggota, contohnya saya taruh 0000. Kita taruh ulang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya 11 001 saja supaya mudah ya teman-teman. Ya, tambahkan kita ke kita langsung kode anggota 001, nama anggota contoh ya 000001. Kemudian kita taruh kode anggotanya, kita taruh 0001, lalu alamat nama kita, aku masukkan nama aku aja, lalu prodi TS1, lalu nomor telepon saya taruh nomor telepon saya aja, lalu alamat ya teman-teman, kita taruh Jalan Timur Raya, Jalan Timur Raya nomor 68. Lalu kita simpan ya teman-teman. Kita jelajahi, lalu kita pilih tabel berikut, tabel buku, lalu kita pilih struktur, kita tambahkan kita klik tambahkan ya teman-teman. Di sini kita mengisi ID bukunya, itu kita isi berapa ya, ID bukunya kita taruh 0000 begitu, 0001 begitu, lalu kode bukunya kita ya masukkan ini aja, judul bukunya kita taruh apa ya, judul bukunya kita taruh gila saja. Ini aja, kita buat gini aja, gila bukan berarti bodoh. Lalu penulis bukunya gitu kita taruh Erlangga saja ya, Erlangga. Lalu
tambahkan lalu tahun penerbitnya itu 2001, stoknya kita taruh berapa ya, stoknya kita taruh 200 saja, lalu kita kirim. Nah, kita ke tabel berikut, itu tabel pengembalian. Tabel pengembaliannya kita ke kita ke tambahkan, menu tambahkan, lalu kita mengisi ID peminjamannya, kita taruh berapa ya, kita taruh 00001 aja ya teman-teman, 0010, lalu kita ke ID tanggal peminjaman. Tanggal peminjamannya kita taruh tanggal 2 ya, kita atur sesuai dengan tanggalnya, lalu kita pilih ya, kita cukup buat gini aja, komputernya udah langsung mengisinya teman-teman. Lalu kita pilih ID anggota, ya harus sama teman-teman, karena kalau tidak sama pasti tidak bisa. ID petugasnya ya kita kirim, lalu kita masuk ke tabel berikut, itu tabel pengembalian ya teman-teman. Kita tambahkan, kita isi ID pengembaliannya, ID pengembaliannya kita jelajahi. Tambahkan, kita masukkan ID pengembaliannya, lalu kita ubah ya teman-teman, kita ubah
kita ke tabel peminjaman, lalu kita tambahkan jelajahi, kita ubah kita struktur, tambahkan, lalu kita tambahkan lagi, lalu kita mengisi ID pengembalian. Oh, bukan, tanggal pengembaliannya sesuai dengan yang tadi, teman-teman. Lalu dendanya kita contoh taruh 100.000. ID bukunya otomatis saya pilih, pokoknya semuanya harus sama ya teman-teman. Lalu ID petugasnya, lalu tunggu saya lihat lagi ID petugas. Oh ya, sudah, sisa aja sudah, semua sudah saya isi. Di sini saya langsung, nah ini terjadi kesalahan nih teman-teman. Tunggu saya cek lagi teman-teman. Ini terjadi kesalahan karena apa ya? Karena apa? ID petugasnya sebelum isi teman-teman. Oh, sorry. Bukan. Struktur. Tambahkan. Lalu kita masuk ke ID petugas. Kita taruh ID petugasnya satu saja ya. Lalu nama petugasnya contoh nama yang saya masukkan ini hanya sebagai contoh aja. Jadi jabatan petugasnya staf perpus, nomor telepon saya hanya kasih contoh aja teman-teman, 08123477 dan sekian. Contoh alamatnya saya taruh Jalan Atambua nomor sem berapa ya? Berapa? Nomor 10 aja. Kemudian kita langsung saja cek, kita kirim untuk menyimpan ya teman-teman. Lalu maka kita langsung ke tabel yang pertama, yaitu tabel yang error ya. Lalu kita pengembalian kisi 100, tanggal pengembalian, denda, ID buku, lalu ID anggota, lalu ID petugas otomatis, lalu kita kirim. Kemudian kita ke tabel rak, kita ke struktur, lalu kita tambahkan
Kemudian kita langsung isi ID raknya berapa ya, tadi batasnya 4, jadi kita taruh 000. Lalu nama raknya kita taruh ya sebagai contoh aja, nomor raknya kita isi dongeng aja.